Saatnya kita ikuti kabar terkini Jelajah Riau Televisi. Warga keturunan kuasai lahan 200 hektar. Bupati Pelalawan perintahkan Satuan Polisi Pamong Praja tahan alat berat. Alat berat yang tengah bekerja membersihkan lahan seluas 200 hektar di dua desa, yaitu Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, dan Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan Riau, pada Rabu 18 Agustus 2021 diberhentikan dan diamankan oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Pelalawan. Ditahannya alat berat yang tengah bekerja membersihkan lahan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan tersebut diduga kuat karena lahan seluas 200 hektar tersebut tidak mengantongi izin. Dan menurut Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, sikap tegasnya itu atas perintah Bupati Pelalawan Haji Zukri. Di sini dapat kami sampaikan, awalnya kita kan ada laporan dari masyarakat, baik kepada kita maupun kepada kepala daerah, bupati langsung. Nah, dari laporan itu terus kita tindak lanjuti. Dan sebelum kita turun memang kita terlebih dahulu konfirmasi kepada kepala desa. Hal itu dibenarkan oleh kepala desa, ada pembukaan lahan oleh salah satu badan usaha. Informasinya mereka kan hanya membeli tanah masyarakat 40 hektar. Nah, di dalam kenyataannya mereka sudah mengolah lahan itu lebih di atas 40 hektar. Kemudian setelah kita telusuri mereka apakah sudah mengantongi izin atau belum, ternyata belum. Nah, maka kita dari Satuan Tugas Pemburu Pelanggar Daerah Perda Kabupaten Pelalawan, kita diperintahkan langsung oleh Pak Bupati turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran hal yang dilaporkan oleh masyarakat. Ternyata setelah kita turun itu benar adanya. Nah, di lapangan kita juga tidak menemui atau tidak menjumpai yang si pembeli atau penggarap lahan. Yang ada mereka yang yang mengoperasikan alat, dan kita tetap berkomunikasi dengan mereka, dan kita sudah titipkan surat pemanggilan terhadap badan usaha tersebut. Nah, insya Allah hari Senin dan Selasa mereka akan penuhi panggilan kita, dan kita ingin mereka segera, kalau memang belum mengurusi izin, mereka akan segera kita perintahkan atau kita mintakan mereka segera mengurusi izin. Nah, pada beberapa hari ini kita memang berupaya untuk menghentikan peralatan atau alat mereka yang sedang bekerja. Kenapa kita hentikan? Kita memang mau mereka segera mengurus izin, mengurus izin pengolahan lahan. Perusahaan mana nih, Pak? Ini pribadi, sepertinya pribadi, tidak ada nama perusahaan di situ. Menurut informasi yang kita terima itu orang kita Chinese, dan kita belum jumpai, dan kita sudah panggil, memang kita sudah komunikasi melalui telepon oleh anggota kita di Satgas, dan insya Allah hari Selasa beliau akan memenuhi panggilan kita. Untuk memastikan kebenaran cerita, Haji Abu Bakar, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan, Ketua DPRD Pelalawan Baharudin Sarjana Hukum pada Sabtu 21 Agustus 2021 melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi lahan yang digarap oleh warga keturunan tersebut. Untuk menuju ke lokasi titik lahan hutan yang digarap itu tidaklah mudah. Ketua DPRD Pelalawan dan 2 orang jurnalis yang ikut mendampingi Baharudin Sarjana Hukum harus berjalan kaki sejauh sekitar 16 km. Selain jaraknya yang jauh dan melelahkan, saat melintasi jalan gambut yang baru saja dikeruk, setiap langkah kaki rombongan keperosok ke dalam gambut. Hal itu sangat menguras tenaga rombongan Ketua DPRD Pelalawan. Lelah dan letih Ketua DPRD Pelalawan bertambah-tambah melihat dari kejauhan 7 unit alat berat tengah asik bekerja di lahan yang diduga tidak mengantongi izin tersebut. Ketua DPRD Pelalawan pun mempercepat langkahnya untuk mendatangi alat berat itu. Kepada operator alat berat, Baharudin Sarjana Hukum meminta alat berat itu berhenti bekerja sampai ada pertemuan di kantor Satpol PP pada Selasa minggu depan.
Melihat jarak tempuh ke lokasi lahan yang digarap sangat jauh dan alat berat bekerja bebas, Ketua DPRD Pelalawan tidak yakin kalau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan mendatangi lokasi itu. Apalagi menahan alat berat sebagaimana yang diceritakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Ini saya kan tidak tahu persis terkait masalah tata batas desa Pangkalan Panduk dan Kolo Panduk. Tapi kita kan tidak masuk di ranah itu, ini kan sudah masuk di pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan. Dalam ini sedang ditangani oleh tim bupati. Jadi ini juga sedang berkonflik areal ini. Areal ini ya. Satu sisi masyarakat Kolo Panduk menganggap ini masuk desa Kolo Panduk. Masyarakat Pangkalan Panduk menganggap ini juga batas desa mereka. Tapi dalam hal ini kan kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, kepada Pak Bupati supaya secepatnya menyelesaikan tata batas supaya jangan ada konflik di tengah masyarakat kita. Saya datang ke sini bukan dalam perkara ini. Saya datang ke sini karena memang kemarin tim PPNS Kabupaten Pelalawan turun ke lapangan ini menyampaikan bahwa areal ini tidak memiliki izin dan sedang dikerjakan, dan kemarin sudah dihentikan terkait masalah pekerjaan di sini, alat beratnya segala macamnya, aktivitas di sini. Tetapi memang kenyataan kita lihat hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 buah eskavator yang sedang bekerja. Makanya kita ini mempertanyakan ini pernyataan dari Pak Kasat Pol PP yang katanya sudah menghentikan kegiatan di areal ini. Sekarang pemilik lahan ini siapa nih Pak? Ini masyarakat. Nggak, yang dijual masyarakat sama Cukong? Saya tidak tahu. Tapi katanya ada pemilik modal, tidak tahu saya siapa orangnya. Saya belum kenal juga kan. Tapi yang jelas kita datang mau mengawasi seperti apa yang dilakukan oleh PPNS Satpol PP Kabupaten Pelalawan. Ini udah diketahui Bupati berarti Pak? Saya kurang tahu, tapi kalau PPNS turun tentunya Pak Bupati sudah melapor ke sana. Lokasi yang didatangi oleh PPNS dari Satpol PP Kabupaten Pelalawan yang diduga areal yang tidak memiliki izin. Nah, ini kan ada lebih kurang 150 hektar katanya kemarin. Dan informasi yang kita dapat, ini alatnya ada 3 buah, kemarin sudah stop, nggak boleh bekerja. Tapi kenyataan di lapangan kita temukan mereka sedang bekerja nih. Nah, artinya ini juga seperti apa nih komitmen dari Satpol PP ini untuk mengawasi terhadap masalah yang areal yang diduga belum memiliki izin nih. Di daerah mana nih Pak Ketua? Ini Kuala Panduk dan Pangkalan Panduk. Jadi lahan ini gimana cerita awalnya nih Ketua? Saya kurang tahu nih, informasinya ini kan mereka dapat dari ganti rugi diperjualbelikan oleh masyarakat, tapi kita tidak tahu seperti apa. Tapi kan walaupun mereka ini dapat dari proses ganti rugi, kalau sudah melebihi dari 20 meter, mereka harus memiliki izin perizinannya, baik itu izin lokasi, izin prinsip, dan juga nanti untuk mendapat sertifikat. Kalau lebih dari 20 meter itu minimal itu HGU. Ini berapa luas nih? Kita tidak tahu, kata informasinya 140 hektar. Nah, makanya ini kita coba cek, kita turun ke lapangan. Hari ini kita minta nanti alatnya juga untuk aktivitasnya dihentikan itu. Tapi kabarnya alat beratnya udah disegel Ketua? Kalau menurut dari Kepala Satpol PP ya, tapi kenyataannya masih bekerja. Makanya kita nanti coba mendekat ke sana seperti apa yang disampaikan oleh Pak Satpol PP ini. Keraguan Ketua DPRD Pelalawan itu diperkuat dengan pernyataan pengawas alat berat tersebut. Bahwasanya mereka tidak pernah melihat, apalagi didatangi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan. Yang jelasnya nggak ada ketemu saya. Alat berat yang ditahan Satpol PP yang di mana Bang? Soalnya ada ditahan kemarin, ada 3 unit. Nggak boleh bekerja di area ini. Nggak ada ditahan. Nggak ada ditahan ya? Nggak ada ketemu saya. Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Laporannya dia sudah ditahan ini beritanya. Saya memastikan itu aja Bang. Yang jelasnya kalau ada ketemu kan pasti saya mungkin ada ketemu. Iya. Kalau nggak ada ya nggak ada. Dia Sampai atau tidak Pak. Ya, Yang jadi- jelasnya nggak macam bapak-bapak ini ketemu gitu. Jadi ini dari sini kemarin kan, ini turun, ini sudah dipanggil bosnya. Tidak masalah legalitas. Ada di sini kan 140 hektar. Ini 230 hektar apa? Lebih kurang 230 hektar. Di mana? Ini sini. Ini Pak. Kalau yang kita saat ini pijak ini 170. 170. Ada lagi Pak, penambahan lagi. Yang di seberang sana ada 1 unit alat itu 60. Berarti Totalnya berapa? 230. 30 hektar. Lahan ini. Siapa pemiliknya Pak?
Ini Pak Edi nih. Pemiliknya tuh bukan satu orang, Iya. banyak pemiliknya. Bapak, siapa yang nyuruh Bapak sini kerja? Pak Edi, Pak Edi. Orang mana Pak? Yang baru. Kembaru. Siapa nama Pak? Maaf Pak. Pak Tonang. Pak Tonang. Ini kan teman-teman dari wartawan nih. Iya. Jadi ini Pak Edi, ini kan kami kan dari Satpol PP katanya sudah dihentikan aktivitas kemarin udah turun. Hari Senin ini pemiliknya akan dipanggil untuk klarifikasi di Kerinci di PPNS Satpol PP. Jadi kami nih minta nih, saya ini mohon nih sama abang nih, kita kan ini seluruh aktivitasnya dulu menjelang hari Senin ini jangan ada kegiatan, sampaikan sama Pak Edi. Boleh. Alat berat ini jangan ada yang bekerja. Bapak buatkan surat aja. Nah, mungkin saya buat surat sini. Kasih tahu sama Pak Edi, Pak Bahar turun sini. Saya udah kasih tahu dengan semua apa ya. Saya tahu. Yang Polres juga sudah. Saya udah tahu semua tadi. Supaya semuanya saya. Nah, ya. Ya abang kasih tahu laporan ya. Ini ada turun. Ini hubung dari PPNS dari Satpol PP kemarin katanya sudah diapakan, sudah dipanggil pemilik. Nah, hari ini kami turun memastikan yang ternyata alat beratnya masih bekerja. Jadi saya akan mengamankan kebijakan yang sudah dibuat oleh Satpol PP. Betul. Nanti kan sudah diumumkan, sudah di media di mana-mana. Nanti ini kan ternyata ini sudah bekerja kan. Nanti tolong sampai nanti bos memberikan klarifikasi pada hari Senin besok. Boleh. Ya. Sampaikan aja. Nah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan sudah menyurati pengelola lahan. Dijadwalkan pada Selasa 24 Agustus 2021, pengelola lahan akan hadir. Namun, Satuan Polisi Pamong Praja enggan memberitahu siapa pemilik 200 hektar lahan gambut tersebut. Dari Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, tim Jelajah Riau Televisi mengabarkan.